teman-teman, kembali lagi bersama saya Melani Sanya Putri. Di sini saya bakalan bikin video ketujuh saya, mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia tentang sistem reproduksi pria dan wanita. Selamat menyaksikan guys. Baiklah teman-teman, yang pertama yang bakalan saya jelasin yaitu tentang pengembangan ovum. Ovarium atau ovum adalah kelenjar kelamin yang dibawa oleh hewan betina vertebrata termasuk manusia, memiliki dua ovarium yang berfungsi memproduksi sel telur dan mengeluarkan hormon. Sel telur pada wanita berada bagian dalam kiri dan kanan pinggul. Sel telur yang diproduksi jika tidak dibuahi lama-kelamaan akan mengering dan menempel pada dinding rahim. Lama-kelamaan, sel telur tersebut akan rontok dan keluar melalui vagina. Sebagian besar burung hanya memiliki satu ovarium yang dapat berfungsi dengan baik, dan ular memiliki dua ovarium yang tersusun berbaris. Fungsi dari ovarium: di dalam setiap ovarium terjadi perkembangan sel telur atau oogenesis. Di dalam proses ini, sel telur akan disertai dengan suatu kelompok sel yang disebut dengan sel folikel, yang perkembangannya dirangsang oleh FSH. Pada manusia, perkembangan oogenesis dari oogenium menjadi oosit terjadi pada embrio dalam kandungan, dan oosit tidak akan berkembang menjadi ovum sampai dimulainya masa pubertas. Pada masa pubertas, ovum yang sudah matang akan dilepaskan dari sel folikel dan dikeluarkan oleh ovarium. Proses pelepasan dari ovarium disebut dengan ovulasi. Sel ovum siap untuk dibuahi oleh sel spermatozoa dari pria yang apabila berhasil bergabung akan membentuk zigot. Ovarium berfungsi mengeluarkan hormon steroid dan peptida seperti estrogen dan progesteron. Kedua hormon ini penting dalam proses pubertas wanita, dan ciri-ciri seks sekunder. Estrogen dan progesteron berperan dalam persiapan dinding rahim untuk implantasi telur yang telah dibuahi. Selain itu, juga berperan dalam memberikan sinyal kepada hipotalamus dan pituitari dalam mengatur siklus menstruasi. Setelah sel telur diovulasikan, maka akan masuk ke tuba Fallopi dan bergerak pelan menuju rahim. Jika dibuahi oleh sperma di tuba Fallopi, sel telur akan melakukan implantasi pada dinding uterus dan berkembang menjadi sebuah proses kehamilan. Jika pembuatan tidak terjadi di tuba Fallopi, maka dapat terjadi kehamilan ektopik, di mana kehamilan tidak terjadi di rahim. Perkembangan janin pada kehamilan ektopik dapat terjadi di tuba Fallopi sendiri, bibir rahim, bahkan ovarium. Yang kedua yang bakalan saya jelasin yaitu fase-fase dalam siklus menstruasi. Baiklah, yang pertama kita harus tahu dulu menstruasi itu apa. Menstruasi adalah hal yang wajar dialami oleh seorang wanita. Meski sudah dialami sejak masih remaja, tidak semua wanita tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam tubuh selama siklus menstruasi. Siklus menstruasi adalah perubahan dalam tubuh wanita, khususnya pada bagian organ reproduksi. Menstruasi terjadi ketika lapisan dinding rahim, endometrium, yang menebal luruh karena tidak adanya pembuahan sel telur. Siklus menstruasi pada tiap wanita berbeda-beda, bisa terjadi antara 22 sampai 35 hari, namun rata-rata siklus menstruasi adalah 28 hari. Memengaruhi fase-fase dalam siklus menstruasi. Pada dasarnya, siklus menstruasi dibagi menjadi beberapa fase yang diatur oleh 5 hormon di dalam tubuh. Hormon yang dimaksud antara lain, yang pertama ada hormon estrogen. Hormon yang diproduksi pada ovarium ini sangat berperan dalam tubuh, terutama pada ovulasi dalam siklus reproduksi wanita. Hormon estrogen juga berperan pada perubahan tubuh remaja dalam masa pubertas, serta terlibat dalam perbentukan kembali lapisan rahim setelah periode menstruasi. Yang kedua ada hormon progesteron. Hormon ini bekerja sama dengan estrogen guna menjaga siklus reproduksi dan menjaga kehamilan. Sama dengan estrogen, progesteron juga diproduksi di ovarium dan berperan dalam penebalan dinding rahim. Yang ketiga ada hormon pelepas gonadotropin. Diproduksi oleh otak, hormon ini membantu memberikan rangsangan pada tubuh untuk menghasilkan hormon rangsangan folikel dan hormon puletein. Selanjutnya yang keempat ada hormon pelutein, yaitu sel telur dan proses ovulasi dihasilkan oleh ovarium berkat rangsangan dari hormon ini. Yang kelima ada hormon perangsang folikel.
Hormon ini berfungsi membantu sel telur di dalam ovarium matang dan siap untuk dilepaskan. Hormon ini diproduksi di kelenjar pituitari pada bagian bawah otak. Fase-fase dalam siklus menstruasi. Dari fase pertama pada menstruasi. Fase dalam siklus menstruasi yang pertama biasanya terjadi dalam 3-7 hari. Pada masa ini, lapisan dinding rahim luruh menjadi darah menstruasi. Banyaknya darah yang keluar selama masa menstruasi berkisar antara 30-40 ml pada setiap siklus. Pada hari pertama hingga ketiga, darah menstruasi yang keluar dan akan lebih banyak. Pada saat ini, biasanya wanita akan merasakan nyeri atau kram pada bagian panggul, kaki, dan punggung. Nyeri pada bagian perut yang juga kerap dirasakan pada hari-hari pertama menstruasi dipicu karena adanya kontraksi dalam rahim. Kontraksi otot rahim ini terjadi karena adanya peningkatan hormon prostaglandin selama menstruasi terjadi. Adapun kontraksi yang kuat dalam rahim dapat menyebabkan suplai oksigen ke rahim tidak berjalan dengan lancar. Karena kekurangan asupan oksigen inilah kram atau nyeri perut dirasakan selama menstruasi. Meski menyebabkan rasa sakit, kontraksi yang terjadi dalam menstruasi sebetulnya berfungsi membantu mendorong dan mengeluarkan lapisan dinding rahim yang luruh menjadi darah menstruasi. Luruhnya lapisan dinding rahim ini juga disebabkan oleh penurunan kadar estrogen dan progesteron. Pada saat yang sama, hormon perangsang folikel mulai sedikit meningkat dan memancing perkembangan 5-20 folikel di dalam ovarium. Dari beberapa folikel yang berkembang, hanya ada satu folikel yang terus berkembang akan memproduksi estrogen. Fase kedua, fase praovulasi dan ovulasi. Pada fase praovulasi, lapisan dinding rahim yang sempat luruh akan mulai menebal kembali. Lapisan dinding rahim tersebut cukup tipis sehingga sperma dapat melewati lapisan ini dengan mudah dan bisa bertahan kurang lebih selama 3-5 hari. Proses penebalan rahim dipicu oleh peningkatan hormon. Mungkin Anda sempat berpikir bahwa ovulasi selalu terjadi pada hari ke-14 setelah siklus pertama. Tapi nyatanya masa ovulasi tiap wanita tidaklah sama, tergantung kepada siklus menstruasi masing-masing dan beberapa faktor seperti penurunan berat badan, stres, sakit, diet, dan olahraga. Yang ketiga ada fase ketiga, yaitu pramenstruasi. Pada fase ini, lapisan dinding rahim makin menebal. Hal ini dikarenakan folikel yang telah pecah dan mengeluarkan sel telur membentuk corpus luteum. Corpus luteum kemudian memproduksi progesteron yang membuat lapisan dinding rahim makin tebal. Jika tidak terjadi pembuahan, Anda akan mulai merasakan gejala pramenstruasi atau PMS, seperti perubahan emosi yang lebih sensitif dan perubahan kondisi fisik seperti nyeri pada payudara, pusing, cepat lelah, atau kembung. Selain gejala tersebut, corpus luteum akan mengalami degenerasi dan berhenti memproduksi progesteron. Jika tidak terjadi pembuahan, kadar progesteron dan estrogen akan menurun. Lapisan dinding rahim juga akan luruh sehingga menjadi darah menstruasi. Terkadang bisa muncul gejala keputihan sebelum haid akibat perubahan hormon menjelang menstruasi. Sistem reproduksi pria dan wanita. Yang pertama, kita akan bahas dulu tentang anatomi sistem reproduksi pria. Yang pertama, struktur luar dari sistem reproduksi pria terdiri dari penis, skrotum, dan testis. Penis terdiri dari akar, badan, glans penis. Yang kedua ada skrotum. Skrotum merupakan kantung berkulit tipis yang mengelilingi dan melindungi testis. Skrotum juga bertindak sebagai sistem pengontrol suhu untuk testis karena agar sperma terbentuk secara normal. Testis harus memiliki suhu yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan suhu tubuh. Otot kremaster pada dinding skrotum akan mengendur dan mengencang sehingga testis menggantung lebih jauh dari tubuh atau lebih dekat ke tubuh. Yang ketiga ada testis. Testis terbentuk lonjong dengan ukuran besar sebesar sebuah zaitun dan terletak di dalam skrotum. Biasanya testis kiri agak lebih rendah dan testis kanan. Testis menghasilkan follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone, juga hormon testosterone. Fungsi testis terdiri dari A. Membentuk gamet-gamet baru yaitu spermatozoa dilakukan di tubulus seminiferus. B. Menghasilkan hormon testosteron dilakukan oleh sel interstisial. Struktur di dalamnya terdiri dari vas deferens. Yang pertama adalah vas deferens. Vas deferens merupakan saluran yang membawa sperma dari epididymis. Saluran ini berjalan ke bagian belakang prostat lalu masuk dalam uretra dalam bentuk ductus ejaculatorius.
struktur lainnya berjalan bersama-sama vas deferens dan membentuk korda spermatika. Yang kedua ada uretra. Uretra memiliki dua fungsi, yaitu sebagai bagian dari sistem kemih yang mengalirkan air kemih dari kandung kemih dan bagian dari sistem reproduksi yang mengalirkan semen. Yang ketiga adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih di dalam pinggul dan mengelilingi bagian tengah dari uretra. Biasanya ukurannya sebesar walnut dan akan membesar sejalan dengan perkembangan usia. Fungsi prostat menambah cairan alkalis pada cairan seminalis yang berguna untuk melindungi spermatozoa terhadap sifat asam yang terdapat pada uretra dan vagina. Di bawah kelenjar ini terdapat kelenjar bulbouretralis yang memiliki panjang 2-5 cm. Fungsinya hampir sama dengan kelenjar prostat. Yang selanjutnya ada vesicula seminalis. Prostat dan vesicula seminalis menghasilkan cairan yang merupakan sumber makanan bagi sperma. Cairan ini merupakan bagian terbesar dari semen. Cairan yang lainnya yang membentuk semen berasal dari vas deferens dan dari kelenjar lendir di dalam kepala penis. Fungsi vesicula seminalis adalah mensekresi cairan basah yang mengandung nutrisi yang membentuk sebagian besar cairan semen. Selanjutnya ada epididymis, merupakan saluran halus yang panjangnya kurang lebih 6 cm, terletak di sepanjang atas tepi dan belakang dari testis. Epididymis terdiri dari kepala yang terletak di atas katup-katup testis, badan dan ekor epididymis sebagian ditutupi oleh lapisan visceral. Lapisan ini pada mediastinum menjadi lapisan parietal. 6. Ada ductus deferens, merupakan kelanjutan dari epididymis ke canalis inguinalis. Kemudian ductus ini berjalan masuk ke dalam rongga perut terus ke kandung kemih. Dari belakang kandung kemih akhirnya bergabung dengan saluran vesicula seminalis dan selanjutnya membentuk ejaculatoris dan bermuara di prostat. Panjang ductus deferens sepanjang 50-60 cm. Bangunan penyokong atau penyambung funiculus spermaticus, bagian penyambung yang berisi ductus seminalis, pembuluh limfe dan serabut-serabut saraf. Struktur sperma. Sperma diproduksi di testis, organ reproduksi pria. Pria mulai memproduksi sperma saat pubertas, kurang lebih usia 15 tahun, dan sebagian besar pria mempunyai sperma dewasa sampai usia tua. Sperma diproduksi sebanyak 300 juta per hari dan mampu bertahan hidup selama 48 jam setelah ditempatkan di dalam vagina sang wanita. Rata-rata volume air mani untuk setiap ejakulasi adalah 2,5 sampai 6 ml dan rata-rata jumlah sperma yang diejakulasikan adalah 40-100 juta per mililiter. Spermatozoa masak terdiri dari 1. Kepala caput, 2. Leher serviks, 3. Badan, 4. Ekor. Selanjutnya fisiologi sistem reproduksi pria. Hormon pada laki-laki yaitu FSH menstimulir spermatogenesis. LH menstimulir sel interselidik untuk memproduksi testosteron. Testosteron bertanggung jawab dalam perubahan fisik laki-laki terutama organ seks sekundernya. Efek hormon testosteron pada pria sebelum lahir. Yang A. Memaskulinasi saluran reproduksi dengan genital eksterna. B. Mendorong penurunan testis ke skrotum. Efek reproduksi untuk pertumbuhan dan pematakan organ reproduksi. Penting dalam spermatogenesis serta untuk pertumbuhan tanda kelamin sekunder. Spermatogenesis adalah perkembangan spermatogenia menjadi spermatozoa, berlangsung 64 hari. Spermatogena berkembang menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer menjadi spermatosit sekunder. Spermatosekunder berkembang menjadi spermatid. Tahap akhir spermatogenesis adalah pematangan spermatid menjadi spermatozoa. Ukuran spermatozoa adalah 60 mikro. Spermatozoa terdiri dari kepala, badan, dan ekor. Ada proses spermatogenesis yang terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah spermatogenesis, merupakan spermatogena yang mengalami mitosis berkali-kali yang akan menjadi spermatosit primer. Yang kedua ada tahapan meiosis. Spermatosit primer menjauh dari lamina basalis. Sitoplasma makin banyak dan segera mengalami meiosis 1 menghasilkan spermatozoid sekunder yang N kromosom haploid. Spermatosit sekunder kemudian membelah lagi secara meiosis 2 membentuk 4 buah spermatid yang haploid juga. Sitokinesis pada meiosis 1 dan 2 ternyata tidak membagi sel benih yang lengkap terpisah, tapi masih berhubungan lewat suatu jembatan. Dibandingkan dengan spermatosit 1, spermatosit 2 memiliki inti yang gelap. Tahapan yang ketiga ada tahapan spermiogenesis, merupakan transformasi spermatid
menjadi spermatozoa yang meliputi 4 fase, yaitu fase Golgi, fase tutup, fase akrosom, dan fase pematangan. Hasil akhir berupa 4 spermatozoa sperma masa. Ketika spermatid dibentuk pertama kali, spermatid memiliki bentuk seperti sel-sel epitel. Namun setelah spermatid mulai memanjang menjadi sperma, akan terlihat bentuk yang terdiri dari kepala dan ekor. Bila spermatogenesis sudah selesai, maka ABP testosteron tidak diperlukan lagi. Sel Sertoli akan menghasilkan hormon inhibin untuk memberi umpan balik kepada hipofisis agar menghentikan sekresi FSH dan LH. Oke, baiklah teman-teman. Selanjutnya kita bakalan bahas tentang sistem reproduksi manusia. A. Genitalia eksterna atau vulva terdiri dari 1. Tunduk mons veneris. Bagian yang menonjol meliputi simfisis yang terdiri dari jaringan dan lemak. Area ini mulai ditumbuhi bulu pubis hair pada masa pubertas. Bagian yang dilapisi lemak terletak di atas simfisis pubis. Yang kedua adalah labia mayora, merupakan kelanjutan dari mons veneris berbentuk lonjong. Kedua bibir ini bertemu di bagian bawah dan membentuk perineum. Yang ketiga adalah labia minora, bibir kecil yang merupakan lipatan bagian dalam bibir besar. Labia mayora tanpa rambut. Setiap labia minora terdiri dari suatu jaringan tipis yang lembab dan berwarna kemerahan. Yang keempat adalah klitoris, merupakan bagian penting alat reproduksi luar yang bersifat erektil. Glans clitoridis mengandung banyak pembuluh darah dan saraf sensoris sehingga sangat sensitif. Yang kelima adalah vestibulum atau serambi, merupakan rongga yang berada di antara bibir kecil labia minora. Pada vestibula terdapat 6 buah lubang, yaitu orificium uretra externa, introitus vagina 2 buah muara kelenjar. Keenam ada himen atau selaput udara, terdiri dari jaringan ikat kolagen dan elastik. Lapisan tebas ini menutupi sebagian besar dari liang seragama. Yang ketujuh ada perineum atau kerampang, terletak di antara vulva dan anus. Panjangnya kurang lebih 4 cm, dibatasi oleh otot-otot musculus levator, ani, dan musculus coccygeus. Otot-otot ini berfungsi untuk menjaga kerja dari sphincter ani. Yang kedua adalah genitalia interna, yang terbagi menjadi yang 1 vagina, merupakan saluran musculomembranous yang menghubungkan rahim dan vulva. Jaringan muskulusnya merupakan kelanjutan dari musculus sphincter ani dan musculus levator ani. Oleh karena itu dapat dikendalikan. Fungsi dari utama vagina yaitu saluran utama mengeluarkan lendir uterus dan darah menstruasi. Yang kedua alat hubungan seks. Yang ketiga adalah jalan lahirnya pada waktu persalinan. Yang kedua ada uterus, merupakan jaringan otot yang kuat terletak di pelvis minor di antara kandung kemih dan rektum. Dinding belakang dan depan dan bagian atas tertutup peritoneum, sedangkan bagian bawah berhubungan dengan kandung kemih. Vaskularisasi uterus berasal dari arteri uterina yang merupakan cabang utama dari arteri iliaca interna. Bentuk uterus seperti bola lampu dan gepeng. Korpus uteri berbentuk segitiga, cervix uteri berbentuk silinder, fundus uteri bagian korpus uteri yang terletak di atas kedua pangkal tuba. Dinding uterus terbagi menjadi 3 lapisan. Yang pertama adalah peritoneum, lapisan otot, endometrium. Yang ketiga kita bakalan bahas tentang tuba fallopi. Tuba fallopi merupakan tubulum muskular dengan panjang 12 cm dan diameternya antara 3 sampai 8 mm. Fungsi tubuhnya sangat penting, yaitu untuk menangkap ovum yang dilepaskan saat ovulasi sebagai saluran dan spermatozoa ovum dari hasil konsepsi, tempat terjadinya konsepsi dan tempat pertumbuhan dan perkembangan hasil konsepsi sampai mencapai bentuk blastula siap melakukan implantasi. Yang keempat ada ovarium, merupakan kelenjar berbentuk buah kenari, terletak di kiri dan kanan uterus di bawah tuba uterina dan terikat di sebelah belakang oleh ligamentum latum uterus. Setiap bulan sebuah folikel berkembang dan sebuah ovum dilepaskan pada saat kira-kira pertengahan hari ke-14 siklus menstruasi. Ovulasi adalah pematangan folikel dari graf dan mengeluarkan ovum. Selanjutnya yaitu fisiologi sistem reproduksi wanita. Yang pertama adalah hormon reproduksi pada wanita. Hormon FSH yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan sel-sel folikel sekitar sel ovum. Hormon estrogen yang berfungsi merangsang sekresi hormon LH. Hormon LH yang berfungsi merangsang terjadinya ovulasi. Hormon progesteron yang berfungsi untuk menghambat sekresi FSH dan LH. Baik, selanjutnya kita bakalan selanjutnya yang bakalan saya bahas yaitu tentang tahapan perkembangan sperma.
Itu sebelum itu kita harus memahami proses spermatogenesis terlebih dahulu. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma di dalam testis pria. Spermatogenesis berasal dari kata spermato yang memiliki arti benih dan genesis yang berarti pembelahan. Sel sperma diproduksi pada tubulus seminiferus di dalam testis. Di dalam dinding tubulus banyak hal yang tersebar secara acak yang disebut dengan sel Sertoli. Sel ini berfungsi untuk memberikan makanan untuk sel sperma yang belum matang. Ketika sel sperma telah matang, spermatogina, spermatogenum memperbanyak diri dengan cara mitosis dan meiosis. Sperma diproduksi pada tubulus seminiferus di dalam testis. Di dalam dinding tubulus banyak sel yang tersebar secara acak yang disebut dengan sel Sertoli. Sel ini berfungsi untuk memberikan makanan untuk sel sperma yang belum matang. Dari spermatogenium, sel sperma akan berubah menjadi spermatosit primer secara mitosis. Setelahnya, spermatosit primer membelah secara meiosis menjadi spermatosit sekunder yang berukuran sama. Melalui tahap meiosis kedua, spermatosit sekunder membelah diri lagi. Spermatosis menjadi 4 spermatid yang terbentuk, dan ukuran spermatid merupakan tahapan akhir sebelum akhirnya berubah menjadi sel yang sperma matang dan siap dikeluarkan bersama dengan air mani ketika seorang pria mengalami ejakulasi. Suatu sel benih yang belum matang membutuhkan waktu hingga 74 hari untuk mencapai kematangan akhir. Selama proses spermatogenesis, lebih dari 300 juta spermatozoa akan diproduksi setiap hari. Sayangnya, dari sebanyak itu, hanya ada sekitar 100 juta sel sperma yang berhasil matang dengan sempurna pada proses akhir. Sel sperma berukuran sangat kecil. Sperma yang sudah matang memiliki kepala yang berbentuk lonjong dan dasar serta ekor yang bergelombang. Sperma tidak bisa dilihat dengan mata telanjang karena sel ini berukuran sangat kecil, yaitu sekitar 0,05 mm terhitung dari kepala hingga ekor. Bagian kepala sperma memiliki kromosom dan juga memiliki struktur badan yang disebut dengan akrosom. Akrosom mengandung enzim hyaluronidase proteinase yang keduanya berfungsi untuk menembus lapisan sel telur. Di bagian tengah akrosom terdapat mitokondria yang kecil berfungsi menyediakan energi untuk menggerakkan ekor sperma. Baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan saya tentang sistem reproduksi pria dan wanita. Kurang dan lebih saya mohon maaf karena di sini saya masih belajar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Milani Seni Putih pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.